warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini guru akan mengirimkan materi video pembelajaran. Kalian bisa menyimaknya sampai akhir ya, karena di akhir video nanti akan ada tugas untuk kalian yang bisa dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasukkan data ke dalam suatu sel, ada 3 cara, yaitu yang pertama, kita dapat mengetik melalui keyboard. Misalnya, pilih atau klik sel tempat kita memasukkan data. Misalnya kita akan mengetik di sel A1. Kita pilih dan kita klik di sel A1. Ketikan data yang kita inginkan. Misalnya kita akan mengetik kalimat saya akan pergi ke sekolah. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan contoh dari memasukkan data diketik melalui keyboard. Cara yang kedua yaitu diambil dari sel yang lain dari lembar kerja yang sama. Misalnya pada contoh ini. Nah, ini lembar kerjanya sama. Kita akan mengetik atau memasukkan data di sel A5 ini. Nah, caranya yaitu di sel A1 ini, data yang sudah ada di sel A1 ini, kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy, dan kita klik di A5, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih paste. Nah, seperti ini cara memasukkan data yang diambil dari sel lain dari lembar kerja yang sama. Cara yang ketiga yaitu diambil dari lembar kerja yang lain atau file yang lain. Misalnya pada lembar kerja 1 ini terdapat kalimat di sel A1 yaitu saya akan pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini atau data ini akan kita masukkan di lembar kerja 2 di sel A1. Caranya yaitu kita klik dulu di lembar kerja 1. Di sel A1 ini kita pilih dan kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Selanjutnya kita klik lembar kerja 2 di sel A1 ini, kita klik, kemudian kita klik kanan dan kita pilih paste. Nah, ini merupakan cara memasukkan data yang diambil dari lembar kerja yang lain. Pada Microsoft Excel terdapat 2 jenis data. Yang pertama adalah data label. Data label adalah data yang tidak dapat dioperasikan dengan operator matematika. Jadi, data label ini tidak dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dibagi, dipangkatkan, dan lain-lain. Misalnya pada contoh di bawah ini, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan data label yang terdiri dari angka saja. Pada data label ini, angka secara default labelnya berada di sisi kiri. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu data hanya berisi huruf saja. Misalnya pada contoh ini ada nama dan hobi. Amira hobi membaca, Rizky hobi sepak bola, Cika hobi memasak, Denada hobi menari, Viko hobi bernyanyi, dan Harry hobi basket. Nah, pada contoh kedua ini data hanya berisi huruf saja.
Ketika data berisi huruf saja, maka data tidak bisa dioperasikan dengan operator matematika. Selanjutnya, data yang kedua adalah data angka. Data angka adalah data yang dapat dioperasikan dengan operator matematika. Jadi, data angka dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dibagi, dipangkatkan, dan lain-lain. Misalnya, pada contoh di bawah ini, kita akan memasukkan data angka, yaitu caranya kita tulis sama dengan, kemudian kita tulis angka, misalnya angka 3 ditambah dengan 5, kita enter. Nah, hasilnya adalah 8. Ini merupakan contoh dari data angka.